Cara membuat database baru pada aplikasi Zahir. Yang pertama, create new data, lalu buat nama perusahaan, alamat perusahaan, klik negara, pilih Indonesia, dan kotanya Kota Padang sesuai dengan nama perusahaan. Lalu selanjutnya buat nomor handphone atau nomor fax. Ketik lagi pada nomor handphone perusahaan. Lalu klik email dan buat nama email kita atau email perusahaan. Di sini saya menggunakan nama email yang bukan dari perusahaan. Lalu klik next atau lanjutkan. Lalu pilih periode akuntansinya, pilih bulan Juni, lalu klik lanjutkan atau next. Next dan next. Lalu memproses data, pilih tipe bisnis atau tipe perusahaannya. Di sini tipe perusahaan yang digunakan general trading, lalu klik next, lalu yes. Lalu lagi memproses akun-akun pada usaha dagang. Kita tunggu dulu. Lalu kita klik OK, next, next, dan finish. Barulah kita sampai pada database Zahir. Pertama, membuat nama rekening atau data rekening sesuai nama akun-akun yang telah dibuat pada modul. Yang pertama, akunnya kita cari nama akunnya kas, bank, piutang dagang, persediaan barang, dagang, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, utang gaji, utang bank, dan modal. Kita cari akun-akunnya dulu, baru kita membuat saldo awal pada
kita mengisi saldo awal akun dulu yang dimulai dari kas 14 juta, bank 100 juta 472.906 rupiah, di sini ada perbaikan untuk mengubah saldo pada akun peralatan kantor jadi 17.251.900 rupiah. Lalu pada akumulasi penyusutan peralatan itu kita buatkan dengan tanda minus karena akumulasi. Selanjutnya cek akun-akun, pastikan nilai sebesar yang di bawah itu menjadi 0 rupiah karena jika nilainya menjadi 0 rupiah maka akun-akun saldo awal kita itu balance. Nah, di sini sudah 0 rupiah. Lalu kita rekam. Lalu kita ke buku besar, add data, pilih nama orang atau perusahaan yang berhutang. Di sini klik raihan dan alamatnya sesuaikan dengan kita klik data nama alamat, add data. Selanjutnya di sini raihan didata sebagai pelanggan atau customer. Kita bikin customer C001 raihan, buat nama alamatnya Jalan Anduriang, Kota Padang. Lalu klik rekam, klik ya. Lalu add data, buat customer yang nomor 2 yaitu Ujang. Klik nama alamat Jalan Purus Atas, Kota Padang. Sesuaikan dengan modul. Klik rekam dan ya. Lalu add data lagi, lanjutkan sampai data pelanggan yang ke-7. Buat lagi alamatnya Jalan Jondul, add lagi, ubah namanya Pak Ali, alamat Jalan Ketaping.
buat namanya. Yang kelima, Dino. Alamat dan catatannya Jalan Kampung Durian. Klik rekam dan ya. Selanjutnya buat nama Pak Hendro. Alamatnya di Jalan Marapalam, klik rekam. Selanjutnya yang terakhir buat nama customernya Bu Eti. Alamatnya Jalan Padang Pasir. Klik rekam. Ya. Tutup. Selanjutnya saldo awal piutang usaha. Klik baru. Klik nama pelanggannya. Klik yang pertama Raihan. Dia buat tanggalnya di tanggal 1 Mei. Nomor invoice-nya INV 01 yang bernilai piutangnya 1.600.000. Klik rekam. 160. Klik rekam. Selanjutnya Ujang, transaksinya pada tanggal 3. Oke. Nomor invoice-nya INV 02. Nilainya 110.000. Klik rekam, lalu baru lakukan hal tersebut sampai INV yang terakhir atau yang ketujuh. Karena data pelanggan atau customer kita ada 7 orang. Itu customer yang memiliki piutang yang berhutang kepada kita. Sesuaikan nilai piutang sama INV-nya sesuai dengan modul. Buatkan tanggalnya, sesuaikan dengan modul.
Setelah pada transaksi Bu Eti INV 07, nilai piutangnya 243.000, saldo piutangnya, lalu tutup. Klik. Lalu kita di sini untuk mengisi saldo awal hutang. Saldo awal hutang kita ada 5 transaksi. Yang pertama Leni, buat nama dan alamatnya pada Jalan Pasar Raya. Add data, ganti tipe data nama itu menjadi vendor. Buat namanya Fatil dan alamatnya Jalan Sultan Syahrir. Klik rekam dan ya. Klik add data atau data baru. Buat ganti namanya vendor 3. Vendor yang ketiga yang bernama Angel di alamat Jalan Raya Koto Baru. Klik rekam dan ya. Add data lagi. Kita pilih vendor, nama vendor yang keempat yaitu Dika, alamat pada Jalan Tanjung Aur. Ya. Terus vendor yang terakhir atau vendor yang kelima yang bernama Radit, yang beralamatkan Jalan Aur Duri. JL Aur Duri. Ya. Lalu tutup. Kita kembali ke setting. Kita mengisi saldo awal hutang usaha. Pertama vendor 1 yang bernamakan pemasok Leni pada tanggal 2 Mei 2026. Buatkan nomor invoice-nya INV 01 dengan nilai hutang Rp1.300.000. Klik rekam, klik baru, lakukan transaksi data pemasok tersebut hingga pada INV 05 atau Pak Radit.
Ketika kita mengisi saldo awal hutang usaha, pastikan dulu angka dan komanya supaya tidak terjadi kesalahan pada saldo awalnya. Setelah selesai semua transaksi untuk saldo awal utang usaha yang berjumlah 9.700.000, lalu kita tutup dan kita datang ke kas dan bank. Harta tetapnya yang pertama, nama harta tetapnya buat motor kelompokkan menjadi kendaraan roda 2. Tanggal belinya pada buatkan tanggal 17 bulan 8 tahun 2023. Harga beli motor tersebut 21 juta, mohon maaf. Dan buat nilai residunya 6 juta pada modul transaksi yang telah disediakan, lalu rekam. Klik iya. Selanjutnya tercantumlah akumulasi penyusutannya. Yang kedua, harta tetap pada peralatan toko. Buatkan kelompok mesin dan peralatan. Tanggal belinya dibuat pada tahun 2023, tanggal 14 bulan 4. Mohon maaf, tahun 2025. Harga belinya 17.251.900 rupiah. Nilai residunya 12 juta. Oke, dan rekam. Lalu kita tutup. Klik kas dan bank. Buatkan kas keluarnya. Lalu klik kas, nama penerimanya, klik baru, perusahaan, orders, nama perusahaan, percetakan, Oimpia. Klik nama alamat, jalan, Angkasa Padang. Klik rekam. Klik ya. Lalu kita cari orders yang tadi kita buat. Nomor ceknya diubah, sesuaikan dengan mode yang telah tertera. Dan buat tanggalnya sesuai dengan periode akuntansi. Kodenya, kalau tadi akun kodenya itu buatkan daftar akunnya sesuai dengan modul. Di sini nama akunnya
klik baru, pembayaran piutang, akun kas. Cek nomornya, pembayaran piutang pada kas melalui bank. Kita buat tanggal, nomor invoice-nya, saldonya, klik sebesar, lalu rekam, lalu batal, kas dan bank. Kita klik kas keluar, baru pembayarannya melalui kas, bikin others, nama, kantor PLN. Ini beban listrik. Kita cari yang kantor PLN tadi, buat cek nomor, cek no-nya BKK02, pembayaran pada tanggal 6 Juni dengan kode beban listrik dan air. Mana dia ya, beban listrik? Buatkan nilai pembayarannya sebesar 500.000 rupiah. Kerekam, lalu batal. Kita kembali lagi ke dashboard, kita pergi ke penjualan. Pada penjualan kita melakukan invoice penjualan, klik dashboard penjualan, lalu invoice penjualan, lalu klik baru, buat nama pelanggan, baru, perusahaannya atau nama customernya Bayu, alamatnya pada Jalan Koto Kaca. Kita cari namanya Bayu, nomor faktur PJ1 dan tanggal 6 Juni. Buat namanya, nama data persediaannya itu Catcoins. Buat satuannya unit, dikirim 10 unit Catcoins dengan harganya 27.000 dan totalnya 270.000. Oh, ternyata Bayu banyak membeli. Kita bikin unit, batal. Dikirimnya 2, harga satuan dari tas kucing 65.000, totalnya 130.000. Rekam, batal. Kita kembali ke dashboard pembelian, pembayaran utang usaha,
Membayar hutang usaha pada transaksi berikutnya, pada vendor, pembayaran kepada Leni, B ke 3, pembayaran hutangnya melalui bank ya. Nomor invoice-nya klik 1.300.000, rekam, klik tutup.